Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Pada kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Pembelajaran kali ini boleh bersumber dari mana saja, mau dari buku boleh, dari internet boleh, dari YouTube boleh. Silakan sebanyak-banyaknya sumber pembelajaran yang kalian punya. Dalam pembelajaran bilangan berpangkat, kita mengenal adanya pangkat bilangan bulat, yaitu pangkat bilangan bulat positif, kemudian pangkat bilangan bulat negatif, dan masih ada beberapa lagi. Seringkali kita menemukan suatu operasi yang merupakan perkalian berulang dari sebuah bilangan yang sama. Misalnya berulang ya, berarti misalnya kalau di sini tiga dikali tiga, ini kan berulang. Bisa juga negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 ya. Atau bisa juga setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah, dan seterusnya. Masih banyak contoh yang lain. Ini adalah perkalian berulang ya. Nah, dari perkalian yang seperti ini tentunya kita memerlukan suatu notasi singkat yang dapat menyatakan operasi tersebut. Nah, notasi ini itu adalah disebut dengan notasi eksponen atau notasi pangkat ya. Jadi notasi untuk menggambarkan atau untuk menotasikan perkalian berulang ini dinamakan notasi pangkat atau eksponen. Pangkat atau eksponen. Jadi kalau guru bilang eksponen, kalian tidak perlu bingung bahwa eksponen itu adalah merupakan pangkat. Oke, kalau kita tadi membahas tentang notasi eksponen atau notasi pangkat, nah di sini sudah ada perkalian berulang 3 dikali 3 dikali 3. Nah, bagaimana atau apa notasinya nih dari perkalian berulang 3 dikali 3 dikali 3? Berarti kita di sini bisa tuliskan dia adalah 3 pangkat 3 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, karena 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kali. Jadi perpangkatannya kita tulis 2 pangkat 5 ya. Kemudian di sini negatif 4 dikali negatif 4 ada 2 kali, berarti kita tulis negatif 4 dipangkatkan dengan 2 karena 2 kali perkalian. Kalau yang di atas ini 5 kali perkalian, jadi kita tulis pangkat 5. Kalau di sini 3 kali perkalian, berarti kita tulis pangkat 3. Sampai situ paham ya? Kemudian bentuk A pangkat N ya, ini dibacanya A pangkat N, disebut bilangan berpangkat A, dinamakan bilangan pokok. Jadi yang ini A ini dinamakan bilangan pokok ya. Kemudian yang N itu dinamakan dengan pangkat atau eksponen. Ini ya. Jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N didefinisikan sebagai hasil perkalian A sebanyak N, yaitu ini yang dimaksud.
Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka bisa didefinisikan A sebanyak N, yaitu A dikali A dikali A dikali sebanyak A-nya itu adalah N faktor, ya, sebanyak N faktor. Nah, untuk N itu sama dengan 1, kalau N-nya itu sama dengan 1, itu sama dengan A dipangkat 1 itu sama dengan A. Ya, kalau bingung contohnya nih, N ini kan adalah pangkat, ya. Kalau pangkatnya 1 itu hasilnya A. Misal 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ya. Kemudian kalau ada 10 pangkat 1 hasilnya 10. Hasilnya adalah bilangan A itu sendiri. Hasilnya. Baik, kita masuk ke contoh soal saja supaya kalian lebih paham. Tentukan hasil dari 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti kan bilangan pokoknya adalah 2. Ya, sedangkan eksponennya adalah 5. Jadi kita kalikan nih, 2-nya sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 kali 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah 5 ya. Berapa 2 pangkat 5? Berarti 2 dikali 2, 4. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Oh, jadi 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 ya. Kemudian contoh nomor 2, kita punya sepertiga pangkat 3. Kalau sepertiga pangkat 3 berarti bilangan pokoknya 3, eksponennya atau pangkatnya 3 kali ya. Sepertiganya ada 3 kali. Nah, 1 dikali 1 dikali 1, 1. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Jadi sepertiga pangkat 3 hasilnya adalah 1/27. Contoh yang lain. Negatif 5 dipangkatkan 4. Nah, negatif 5 dipangkatkan 4 berarti bilangan pokoknya negatif 5, eksponennya 4. Berarti kita kalikan sebanyak 4 kali. 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 ya, kali negatif 5. Nah, berapa? Tinggal kita kalikan saja. Negatif 5 dikali negatif 5, 25 ya. Kemudian dikalikan negatif lagi, pasti hasilnya negatif. Sudah negatif kalikan negatif lagi, hasilnya adalah positif 625, atau positifnya tidak perlu ditulis, kita tulis saja 625. Kemudian contoh yang keempat, negatif 4 pangkat 3. Kita tulis negatifnya di luar. Di sini 4 dikali 4 dikali 4 ya. Nah, 4 dikali 4 16, 16 dikali 4 64. Positif atau negatif? Karena di sini perpangkatannya ganjil, jadi dia bernilai negatif 64. Gitu ya. Itu untuk penjelasan mengenai pangkat bulat positif. 10